Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Vivin Kristina. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Bali dengan jurusan Teknik Sipil dan mengambil prodi D4 Manajemen Proyek Konstruksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika menjalankan bisnis di bidang konstruksi. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian dari etika bisnis. Nah, etika bisnis adalah nilai-nilai moral atau seperangkat nilai moral yang diterapkan tidak hanya pada seluruh yang terkait dalam kegiatan bisnis, tetapi juga kepada seluruh sektor publik. Nah, contohnya adalah para pemilik modal, konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas, dan pemerintah sebagai regulator. Nah, itu merupakan contoh dari bidang konstruksi. Etika bisnis adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menjalankan bisnis, di mana kita dalam menjalankan bisnis pasti perlu dengan etika bisnis. Nah, pada saat menjalankan bisnis ataupun suatu tugas, diperlukan adanya rasa tanggung jawab dan sebuah aturan untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Nah, ini merupakan aturan tidak tertulis mengenai cara menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun organisasi di masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suatu hubungan yang adil dan sehat, baik itu dalam sesama rekan kerja maupun konsumen. Nah, dari etika bisnis ini, secara tidak langsung akan mendorong adanya sikap tanggung jawab dan menjalankan bisnis sehingga segala aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jika etika bisnis dapat dipegang teguh dan praktiknya diatur oleh perusahaan. Nah, bagi perusahaan, etika bisnis merupakan hal yang penting dalam membangun kiprah perusahaan. Nah, dalam membangun dan memperluas kiprah, perusahaan akan menjadi lebih baik. Tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Salah satu cara adalah untuk dapat mencapainya dengan cara menerapkan etika bisnis dalam perusahaan. Nah, itu merupakan penjelasan dari etika bisnis. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari etika bisnis. Nah, yang pertama adalah kita akan memiliki citra baik di mata pelanggan. Nah, maksudnya di sini adalah citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dengan pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai prestasi. Nah, prestasi ini akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon pelanggan lainnya. Ini akan digunakan sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Manfaat dari etika bisnis salah satunya adalah untuk memperbaiki citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan etika bisnis umumnya akan memiliki citra yang terus-menerus membaik dan pelanggan akan terus bertambah. Nah, perusahaan pun kemudian dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Oke, yang kedua, manfaat dari etika bisnis ini adalah perusahaan menjadi terpercaya. Nah, perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari pelanggan. Manfaat dari etika bisnis akan menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi pelanggan. Kepercayaan pelanggan dan perusahaan menjadi semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam melakukan bisnis ke pelanggan. Lebih lanjut, pelanggan pun akan merekomendasikan hasil bisnis dengan perusahaan yang baik kepada orang lain agar mendapat kepercayaan kebutuhannya pada perusahaan Anda.
Oke, yang ketiga adalah memaksimalkan keuntungan. Maksudnya di sini adalah pelanggan yang percaya pada kinerja perusahaan kemudian akan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini disebabkan karena perusahaan telah menerapkan etika bisnis dan pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh pada kinerja perusahaan. Nah, masalah-masalah yang umumnya menyebabkan keuangan menjadi terpakai untuk menyelesaikan masalah dapat teratasi. Keuntungan pun menjadi lebih maksimal untuk didapatkan. Oke, yang keempat adalah memperhatikan kepentingan bersama. Nah, terlaksana etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama lebih didahulukan dari kepentingan individu atau golongan. Hal ini adalah salah satu manfaat dari etika bisnis yang paling besar yang mungkin tidak akan pernah dimiliki suatu perusahaan jika tidak menerapkan etika bisnis secara permanen. Kepentingan individu atau golongan tertentu dalam suatu perusahaan seringkali menjadi fokus utama. Hal ini merupakan kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan, karena perusahaan bukan hanya menjalankan untuk memenuhi kepentingan petingginya, tetapi juga kebutuhan seluruh karyawannya. Oleh karena itu, terapkanlah etika bisnis dan bangunlah perusahaan yang lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Oke, yang terakhir adalah menjunjung nilai moral. Nah, etika bisnis tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksana. Terciptanya perilaku yang menjunjung nilai moral oleh karyawan dalam perusahaan tentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri. Karyawan dapat menjadi lebih akrab satu sama lain dan lebih sopan santun dalam bertutur kata serta bercengkerama. Nah, nilai moral tersebut akan membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Nah, sekarang saya akan menjelaskan adalah etika menjalankan bisnis dilihat dari sisi sebagai pemilik perusahaan. Nah, sebagai pelaku bisnis harus memiliki etika bisnis dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya. Nah, untuk itu pelaku bisnis dapat mulai mempelajari etika bisnis dan cara menumbuhkan adanya etika saat berbisnis. Nah, harapan saat meraih kesuksesan bukan menjadi persoalan yang begitu berat. Selain menjalankan etika bisnis, perusahaan juga perlu membuat laporan keuangan yang baik untuk membangun bisnis yang sukses. Nah, di sini muncul pertanyaan, mengapa kita harus memiliki etika? Nah, seseorang yang memiliki perusahaan atau bisnis yang menerapkan etika bisnis akan menjadi suatu perusahaan yang kokoh, memiliki daya saing tinggi, mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, lebih disegani dan dipercaya tidak hanya oleh rekan bisnis, masyarakat, dan pemerintah, tetapi juga disegani dan dipercayai oleh pesaing bisnis Anda. Nah, selain itu, tujuan utama dari etika bisnis adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan strategis suatu bisnis dengan tuntutan moral. Etika bisnis juga berperan penting dalam melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan pemahaman bahwa bisnis dan etika tidak dapat dipisahkan. Nah, itu merupakan etika menjalankan bisnis dilihat dari sisi sebagai pemilik perusahaan. Jadi kita diajarkan bagaimana memiliki sikap tanggung jawab, memiliki sikap adil kepada karyawan yang telah kita miliki atau kita rekrut. Nah, yang kedua adalah menjelaskan tentang etika menjalankan bisnis dilihat dari sisi sebagai karyawan atau juga disebut juga sebagai pekerja. Nah, di sini kita harus beretika kepada seluruh karyawan agar terciptanya hubungan yang harmonis dalam perusahaan. Jadi bagaimana kita harus berlaku sopan, kemudian santun, kemudian baik, taat,
dan juga disiplin. Nah, ini merupakan kunci kita dalam beretika sebagai pekerja. Nah, ini merupakan salah satu hal yang kita terapkan di perusahaan agar kita mendapatkan perilaku yang baik, sehingga untuk atasan kita akan lebih percaya kepada kita untuk diberikan pekerjaan yang lebih dari yang kita diberikan. Nah, itu merupakan etika menjalankan bisnis dilihat dari sisi sebagai pekerja. Oke, sudah 2 topik kita bahas. Nah, ini merupakan yang akan saya bahas selanjutnya adalah salah satu contoh sederhana etika bisnis yang dapat diterapkan pada perusahaan serta karyawan. Yang pertama adalah menyebutkan nama. Sudah semestinya menyebutkan nama secara lengkap serta nama perusahaan Anda kepada orang yang Anda baru pertama kali temui. Tidak hanya agar pihak lain lebih mengenal kita, tetapi juga memudahkan mereka mengetahui siapa yang dapat dihubungi dari perusahaan kita. Memberikan kartu nama kepada orang tersebut juga menunjukkan etika yang baik. Kemudian, berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga menegaskan kehadiran Anda kepada orang yang dapat Anda temui. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk memperkenalkan diri dengan posisi berdiri, Anda cukup membungkukkan badan sedikit sebagai gantinya. Hal ini memungkinkan rekan bisnis Anda dapat melihat Anda sebagai individu yang memiliki nilai positif dan etika yang baik. Mengucapkan terima kasih. Nah, ketika Anda mengadakan sebuah acara, turut mengundang rekan bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Karena sudah meluangkan waktu mereka, seperti terima kasih sudah datang. Namun jika melakukan secara berlebihan karena tamu undangan, Anda akan menganggap bahwa Anda sedang membutuhkan bantuan mereka. Jangan lupa juga untuk selalu mengirimkan pesan terima kasih melalui email kepada semua tamu undangan setelah acara selesai. Yang terakhir adalah membayar tagihan ketika mengundang. Nah, tak jarang jika Anda dalam melakukan meeting di luar kantor, seperti di kafe, di restoran, dan sebagainya, apabila Anda yang mengundang rekan bisnis untuk bertamu, Anda baiknya yang membayar tagihan tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh, bukan salah satu sih, tapi beberapa contoh sederhana yang Anda terapkan di dalam perusahaan atau karyawan. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah. Dan apabila Anda menyukai video ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih. Om Santi 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 Om.